Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi untuk persiapan UTBK yang pada kesempatan kali ini adalah untuk membahas ekonomi mikro pada bagian yang ketiga dengan topik mengenai struktur pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, tempat pertemuan itu bisa sifatnya fisik maupun kalau sekarang non-fisik. Misalnya, kita sudah mengenal yang namanya online marketplace ya, misalnya di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan sebagainya. Itu adalah pasar juga, di mana ada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Nah, dalam pasar itu kita mengenal ada berbagai macam struktur pasar yang merupakan penggolongan pasar berdasarkan karakteristiknya yang meliputi tingkat keseragaman barang yang dijual, jumlah penjual dan pembeli, dan seberapa mudah untuk keluar dan masuk di pasar tersebut. Jadi seberapa mudah bagi pemain baru untuk menjadi penjual di situ, di pasar itu, atau bagi pemain yang sudah menjalankan peran sebagai penjual untuk keluar dari pasar itu, yang kemudian membedakan sifat dan tingkat persaingan dari pasar itu. Struktur pasar terdiri atas pada pokoknya ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna ada beberapa jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, pasar oligopsoni, dan pasar monopsoni. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Apa yang disebut dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki persaingan sempurna, di mana di dalam pasar itu ada banyak sekali pembeli dan banyak sekali penjual. Tidak ada hambatan masuk, siapapun bisa masuk maupun keluar di pasar itu. Tidak ada batasan-batasan seperti aturan, kemudian kebutuhan modal yang besar, atau kebutuhan bahan baku khusus yang kemudian menjadi hambatan bagi para pelaku. Karena bila tidak memiliki bahan baku yang dibutuhkan, atau tidak memiliki modal yang besar, atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu menurut aturan, kemudian mereka tidak bisa memasuki pasar. Jadi tidak ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Sehingga baik penjual maupun pembeli itu tidak ada yang bisa menetapkan harga secara sepihak. Penjual adalah price taker, pembeli juga adalah price taker. Karena yang menentukan adalah pasar. Pasarlah yang menjadi price maker. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna adalah sebagian besar produk pertanian. Seperti misalnya mangga, jeruk, pisang, pepaya, dan sebagainya. Itu produknya yang menjual banyak dan yang membeli juga banyak. Dan antara satu pisang dengan pisang lainnya, satu mangga dengan mangga lainnya, tidak ada perbedaan. Jadi misalnya mangga arum manis, antara satu mangga arum manis dengan mangga arum manis yang lain ya sama. Jeruk Medan, antara jeruk Medan yang satu dengan yang lainnya ya sama. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal komoditi yang dijual, atau istilahnya adalah barangnya homogen.
tidak ada diferensiasi. Jadi ada 4 syarat ya tadi. Jadi jumlah pembeli maupun penjual banyak, tidak ada hambatan masuk, memiliki produk homogen, dan penetapan harga sepenuhnya oleh pasar. Bila salah satu atau lebih dari satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Harus keempat-empatnya terpenuhi untuk bisa disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, baik penjual maupun pembeli memiliki akses yang sama terhadap informasi. Jadi informasi mengenai harga, mengenai barang, mengenai situasi pasar itu sama-sama dipahami oleh pembeli maupun penjual. Tidak ada pembatasan terhadap informasi pasar. Kemudian juga tidak ada campur tangan pemerintah, betul-betul diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sehingga dalam pasar ini efisiensi menjadi terbaik ya. Efisiensinya paling tinggi karena setiap penjual dalam jangka panjang hanya mendapatkan normal profit. Normal profit adalah biaya kesempatan yang dihadapi oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya. Artinya, dia melanjutkan untuk menjadi penjual di pasar itu maupun tidak melanjutkan, itu sudah sama. Karena kalaupun dia bekerja di bidang industri lain, dia akan mendapatkan profit yang seperti itu juga. Jadi pada akhirnya tercipta efisiensi karena setiap pengusaha tidak ada yang mengalami abnormal profit. Artinya profit di atas rata-rata. Ketika terjadi abnormal profit atau profit tidak normal di atas rata-rata industri, maka akan masuk pemain baru. Ketika profitnya di bawah profit rata-rata industri lain, maka sebagian akan keluar dari industri itu. Jadi ketika misalnya dia merasa bahwa menjual jeruk kurang menguntungkan dibandingkan menjual apel atau menjual mangga, maka dia akan berpindah untuk menjual mangga atau apel. Sementara ketika menjual jeruk lebih menguntungkan, maka orang beralih untuk menjual jeruk. Nah, dalam jangka panjang profitnya normal. Baik dia menjual jeruk, menjual mangga, atau menjual apel, sama-sama memiliki profit yang sama. Sehingga bisa dikatakan profitnya normal. Tidak ada insentif atau keuntungan untuk keluar dari industri maupun masuk di industri. Karena memang persaingannya sempurna. Itu yang disebut sebagai normal profit yang merupakan efisiensi terbaik dalam pasar yang diciptakan oleh pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna untuk tingkat industri, kurvanya adalah perpotongan antara kurva supply dan kurva demand, kurva penawaran dan kurva permintaan, di mana harga tercipta ketika kurva permintaan bertemu dengan kurva penawaran. Pada level perusahaan, bentuk permintaannya adalah horizontal. Artinya, kurva permintaannya elastis sempurna. Secara definisi, elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta dalam hitungan persentase jumlah dengan persentase perubahan harga. Jadi harga permintaan konsumen tetap atau delta price-nya adalah 0, sementara delta Q bisa berapapun. Ya, jadi berapapun dibagi dengan 0 adalah tidak terhingga. Yang berikutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Ini mirip dengan pasar persaingan sempurna, di mana banyak
pembeli dan juga banyak penjual, serta tidak ada atau sedikit hambatan masuk. Tetapi perbedaannya dengan pasar persaingan sempurna adalah produk-produk yang dijual tidak sama, tidak homogen, ada perbedaan. Jadi serupa tapi tidak sama. Karena ada diferensiasi, ada perbedaan. Perusahaan dapat mempengaruhi pembentukan harga karena memang memiliki daya monopoli, artinya monopoli terhadap produk yang dia tawarkan, ya, karena memang berbeda dengan produk-produk yang lain, yang pembedanya biasanya adalah merek, ya, memiliki merek tertentu yang membedakan dari merek-merek yang lain, sehingga untuk merek itu dia bisa menentukan harganya, menjadi price maker, tidak harus sama dengan merek-merek yang lain. Bahkan pada merek-merek yang premium yang dianggap sebagai memiliki kualitas lebih tinggi, mereka bisa menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Meskipun tentu karena ada persaingan, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis. Artinya ketika dia menetapkan harga tertentu, ya, kenaikan harganya atau penurunan harganya berpengaruh terhadap jumlah permintaan dari barang itu secara lebih tinggi, secara proporsional. Jadi karena kemudian orang berpindah kepada merek-merek yang lain. Jadi permintaannya elastis terhadap harga. Dia tidak bisa semena-mena kemudian melakukan kenaikan atau penurunan harga. Kemudian setiap perusahaan giat melakukan promosi dan pemasaran tadi karena untuk melakukan pembedaan, untuk menetapkan persepsi kualitas dengan menciptakan merek, ya, merek atau brand yang kemudian menjadi diferensiasi, faktor yang membedakan dari brand atau merek lain. Misalnya dalam sektor jasa kita mengenal ada restoran, ada hotel, ya. Restoran yang satu dengan restoran yang lain berbeda, hotel yang satu dengan hotel yang lain berbeda, meskipun sama-sama menawarkan makanan, sama-sama menawarkan kamar untuk beristirahat. Misalnya restoran, contohnya misalnya bakso itu ada bakso lapangan tembak, bakso Titoti, bakso Cakman, bakso Atom, dan sebagainya. Itu meskipun sama-sama menjual bakso, masing-masing punya ciri khas sehingga harga di satu restoran bakso bisa kemudian berbeda dengan harga di restoran bakso yang lain. Demikian juga dengan hotel. Ada hotel yang bintang 5, bintang 4, bintang 3, yang masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri, yang kemudian meskipun sama-sama hotel, taruhlah hotel bintang 4, tarif hotelnya bisa berbeda karena merek dari hotelnya juga berbeda. Demikian juga dengan barang elektronik, baju, minyak goreng, sabun mandi, dan sebagainya. Samsung misalnya itu menawarkan produk yang sama sebenarnya dengan Oppo, dengan Xiaomi, dengan merek-merek yang lain, dengan iPhone bahkan. Tapi kenapa kemudian harga produk Samsung berbeda, misalnya lebih mahal dibandingkan Oppo dan Xiaomi, tapi dibandingkan dengan iPhone misalnya lebih murah. Tentu karena perbedaannya adalah lebih pada merek, ya, yang kemudian menciptakan persepsi mengenai kualitas dan layanan. Kemudian baju juga demikian, minyak goreng juga sama, ya, bedanya hanya di merek, tapi kemudian bisa berbeda-beda dari sisi harga. Paling banyak contohnya di perekonomian adalah persaingan monopolistik. Kemudian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang penjualnya hanya satu, sementara pembelinya banyak. Monopoli ini dapat diciptakan karena secara alamiah, ya, misalnya karena dia menguasai sumber daya yang satu-satunya ada, yang dia kemudian memiliki sumber daya itu,
atau karena memang sumber dayanya harus besar sekali dan hanya ada satu orang yang kemudian, satu perusahaan yang kemudian bisa mengumpulkan modal itu. Bisa juga karena ada teknologi, misalnya menciptakan temuan-temuan yang kemudian dipatenkan, maka untuk teknologi itu hanya dialah yang punya hak untuk menjual, atau barang-barang dengan teknologi itulah yang kemudian dia memegang monopoli untuk memproduksi dan menjualnya. Sementara kalau pasar monopoli yang tidak alami adalah monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang karena aturan pemerintah kemudian menciptakan satu perusahaan yang kemudian menjadi satu-satunya penyedia produk itu di pasar. Dan pasar monopoli memiliki ciri hambatan masuk yang sangat tinggi, di mana kemudian maka tidak ada pemain lain yang bisa masuk karena memang hambatannya sangat tinggi. Dan karena memang penyedia barang atau jasa adalah perusahaan itu satu-satunya di pasar, maka perusahaan itu adalah penentu harga atau price maker. Jadi harga dari barang itu ditentukan oleh perusahaan itu. Tidak ada pasar yang kemudian bisa menentukan mekanismenya, karena pasar itu sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan itu. Dan karena tidak ada pesaing, maka tidak perlu promosi dan tidak perlu pemasaran. Contoh dari pasar monopoli adalah misalnya PLN untuk monopoli listrik, PDAM untuk monopoli air bersih, dan Pertamina untuk monopoli BBM. Yang ketiganya ini adalah contoh monopoli yang tidak alami, karena monopoli mereka disebabkan oleh pemberian oleh pemerintah. Artinya pemerintah menetapkan mereka sebagai perusahaan yang memonopoli produk itu. Sementara monopoli yang alami adalah contohnya adalah Google dan YouTube ya. Google untuk mesin pencarian itu sekarang bisa dikatakan sebagai monopoli, karena ketika kita menggunakan mesin pencari tidak ada alternatif selain Google. Dulu ada banyak pesaingnya, tapi kemudian berguguran dan akhirnya menjadikan Google sebagai satu-satunya mesin pencari yang dipercaya oleh pasar dan tidak ada lagi pesaing yang lain. Dulu kan ada Yahoo, ada Bing, ada macam-macam yang lain, itu sudah dikalahkan oleh Google. Sehingga secara alami kemudian menjadi pemegang monopoli untuk mesin pencarian, yang kemudian terkait juga dengan pendapatan dari mesin pencarian, misalnya untuk Google Ads ya, untuk pemasangan iklan di Google. Kemudian YouTube juga demikian. YouTube bisa dikatakan sebagai satu-satunya penyedia untuk video online ya, video di internet itu satu-satunya adalah oleh YouTube. Ada beberapa pemain tapi sangat kecil dan tidak signifikan. Misalnya seperti Vimeo. Di negara kita ini sedikit sekali yang menggunakan Vimeo. Dan mungkin juga yang lainnya yang kita tidak tahu. Tapi karena sangat dominan, maka bisa dikatakan YouTube sebagai pemegang monopoli untuk video online. Pasar duopoli mirip dengan pasar monopoli, hanya pelakunya adalah dua penjual atau dua produsen, bukan satu seperti monopoli tapi dua, di mana mereka menyediakan untuk banyak sekali pembeli yang juga memiliki hambatan masuk yang besar. Artinya kalau hambatan masuknya tidak besar, tentu penjualnya tidak hanya dua, tapi pasti kemudian banyak dan menjadi pasar monopolistik ya, pasar persaingan monopolistik atau bahkan pasar persaingan sempurna. Tapi karena banyak hambatan, maka kemudian hanya ada dua penjual. Persaingan di antara kedua pemegang monopoli atau duopoli ini dapat menguntungkan konsumen ya, karena kemudian mereka saling bersaing untuk mengalahkan yang lain untuk kemudian bisa menjadi monopoli. Jadi si duopoli ini bisa bersaing untuk menjadi monopoli, karena akan lebih menguntungkan apabila mereka menjadi perusahaan monopoli. Sehingga kalau bisa pesaingnya
dikalahkan atau dilebur, bahkan dibeli sama dia, sehingga hanya menjadi satu-satunya yang bertahan. Nah, karena persaingan ini kemudian ada bahkan perang harga, maka terjadilah hal yang menguntungkan konsumen, di mana harganya bisa rendah tetapi kualitasnya menjadi semakin baik karena saling bersaing untuk meningkatkan kualitas. Tetapi dua perusahaan ini juga bisa kemudian bersepakat, berkolusi untuk mengatur harga dengan mengatur jumlah penawaran, sehingga pada akhirnya konsumen dirugikan justru karena kualitasnya mungkin biasa-biasa saja, tidak bagus atau biasa, tetapi harganya bisa ditetapkan tinggi karena yang mengatur harga adalah dua perusahaan yang kemudian bersepakat. Di kita contohnya adalah Alfamart dan Indomart di pasar retail ya. Mungkin tidak nasional, tapi bisa jadi di kota-kota tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu hanya ada dua untuk retail, yaitu Alfamart dan Indomart. Kemudian untuk pasar pesawat yang berbadan lebar, itu ada Airbus dan Boeing. Airbus dari konsorsium di Eropa dan Boeing di Amerika. Hanya ada dua produsen pesawat ya di dunia ini, sehingga mereka adalah duopoli. Kemudian di pasar kartu kredit ada Visa dan Mastercard sebagai pemegang duopoli. Nah, yang berikutnya adalah oligopoli. Nah, berbeda dengan duopoli yang hanya ada dua, maka oligopoli jumlah penjualnya ada lebih dari dua, tapi tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Beberapa penjual itu melayani pembeli yang banyak dan masih memiliki hambatan masuk juga untuk ke pasar itu, sehingga kemudian mengapa penjualnya hanya sedikit? Ya karena memang ada hambatan-hambatan untuk masuk yang mungkin tidak sebesar di pasar monopoli atau duopoli, tapi masih cukup besar. Persaingan dari beberapa perusahaan itu bisa menguntungkan seperti tadi di duopoli, sehingga harganya kemudian rendah dengan kualitas yang baik karena penjual-penjual itu saling bersaing untuk saling mengalahkan dalam persaingan yang menguntungkan konsumen. Namun mereka juga dapat berkolusi, meskipun tentunya kolusinya lebih sulit karena membutuhkan banyak orang untuk bersepakat dibandingkan dengan duopoli yang hanya memerlukan dua orang untuk bersepakat. Contoh kolusi ini kalau kita pernah mendengar beritanya di masa lalu ya, sekarang juga mungkin sudah agak jarang ya, adalah misalnya oligopoli dalam produksi minyak dunia yang dikenal dengan nama OPEC ya. OPEC itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak yang jumlahnya hanya beberapa, yang menyediakan minyak bagi hampir semua negara pembeli minyak. Nah, OPEC ini adalah oligopoli ya. Sedikit produsen minyak menghadapi banyak pembeli minyak. Mereka seringkali bertemu ya, OPEC itu seringkali bertemu melakukan pertemuan-pertemuan di level dunia untuk mengatur jumlah penawaran yang dikenal sebagai kuota dan mengatur harga pada akhirnya, sehingga kemudian bisa jadi harganya merugikan bagi konsumen minyak dunia karena harga bisa tinggi akibat dari penawaran yang diatur tidak terlalu besar. Tapi memang sulit untuk kadang-kadang dalam rapat-rapat OPEC itu tidak tercapai kesepakatan karena masing-masing negara memiliki kepentingan masing-masing. Jadi memang sulit untuk berkolusi, tapi sering juga terjadi kolusi itu. Nah, ketika mereka berkolusi itu yang dinamakan sebagai kartel ya. Kartel itu adalah oligopoli yang bersepakat untuk mengatur harga atau kartel harga. Dalam pasar kita mengenal ada maskapai penerbangan, ada operator seluler, ada stasiun televisi yang merupakan oligopoli. Maskapai penerbangan itu hanya ada beberapa ya, seperti
Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, kemudian AirAsia, Lion Air dan sebagainya, itu kan hanya sedikit yang menyediakan jasa penerbangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian operator seluler juga hanya ada beberapa, ada Indosat, ada Telkomsel, ada Excel Komindo dan sebagainya, ada Tri. Itu hanya beberapa yang kemudian menyediakan jasa seluler bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah contoh-contoh pelaku dari pasar oligopoli. Kemudian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar di mana banyak penjual tetapi hanya ada satu pembeli. Maka kemudian berbeda dengan tadi ya, hampir berbedanya 180 derajat dengan monopoli, di mana monopoli itu penjualnya satu, pembelinya banyak. Kalau dalam monopsoni banyak penjualnya tapi pembelinya satu. Maka pembeli adalah price maker yang dapat menentukan harga, dan para penjual adalah price taker yang mengambil harga dari keputusan pembeli. Saat ini tidak ada lagi ya, bisa dikatakan tidak ada lagi monopsoni ya, tapi biasanya terkait dengan pasar faktor produksi ya. Misalnya PLN sebagai satu-satunya pembeli untuk batu bara. Banyak sekali penambang batu bara, tapi pembelinya hanya satu, yaitu PLN. Nah, yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar di mana banyak penjual, tetapi hanya ada sedikit pembeli. Persaingan antar pembeli dapat menguntungkan atau juga merugikan penjual. Ketika pembeli bersaing untuk mendapatkan barang dari penjual, maka penjual dapat diuntungkan dengan harga yang tinggi. Tetapi ketika pembeli berkolusi untuk menekan harga, maka penjual dapat dirugikan. Contoh dari pasar oligopsoni adalah pabrik rokok ya. Misalnya petani-petani tembakau itu kan hanya bisa menjual kepada pabrik-pabrik rokok yang jumlahnya tidak banyak. Misalnya pabrik rokok Jarum atau pabrik rokok Sampurna, itu merek-mereknya kan dikuasai oleh hanya 2 atau 3 pabrik. Sementara petani tembakau jumlahnya sangat banyak, sehingga pembeli dari tembakau itu sedikit dibandingkan dengan petani tembakau yang banyak. Demikian pula dengan pabrik gula ya, yang hanya beberapa jumlahnya, sementara petani tebu sangat banyak, dan petani tebu hanya bisa menjual kepada pabrik gula. Di mana pabrik gula hanya beberapa, petani tebunya sangat banyak. Sehingga kemudian tercipta pasar oligopsoni di mana pembeli sedikit, penjualnya banyak. Demikian juga misalnya kelapa sawit dengan pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng itu sedikit, sementara petani kelapa sawit sangat banyak jumlahnya. Nah, jadi sama dengan tadi monopsoni, oligopsoni juga terkait dengan pasar input atau pasar faktor produksi. Ini kan pasar yang untuk bahan baku ya. Tembakau adalah bahan baku untuk rokok, gula itu bahan bakunya tebu, kemudian kelapa sawit adalah bahan baku untuk minyak goreng. Jadi pasar monopsoni dan oligopsoni ini banyak terjadi pada pasar input atau pasar faktor produksi. Sementara pasar-pasar yang lain itu banyak terjadi pada pasar output atau pasar barang jadi, seperti pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli. Itu sebagian besar atau bahkan semuanya adalah terkait dengan pasar output atau pasar produk jadi, bukan pasar input. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai struktur pasar. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.